kelompok 2 akan mewawancarai organisasi IHP tentang pengaruh nafza terhadap sistem koordinasi. Ini gue ada pertanyaan kayak gangguan fisik pada pengguna apakah terdapat gangguan fisik? Pertanyaannya nggak terlalu susah. Enggak, itu gampang menurut gue. Apakah terdapat gangguan fisik? Bagaimana tahapan kerusakan sistem saraf pada pengguna nafza? Bagaimana tahapan kerusakan pada sistem saraf pengguna nafza? Oke. Ini dengan siapa ya? Saya Devani Hairunisa dari HP SMA Negeri 97 Jakarta. Oke, saya ingin mewawancarai Anda tentang pengaruh nafza terhadap sistem koordinasi. Tahu nggak sih apa akronim dari nafza itu? Nafza itu kalau nggak salah kan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif ya. Terus juga tahu nggak ada berapa sih golongan nafza itu? Yang saya tahu itu ada 3, golongan 1, golongan 2, golongan 3. Tapi kalau misalnya pembagiannya itu digolongkan menjadi 4, kayak halusinogen, depresan, terus stimulan, sama opium. Terus apakah perbedaan antara narkotika, psikotropika, dan zat adiktif? Yang tahu aja jawab. Narkotika itu sebenarnya sama-sama zat aktif, cuma kalau psikotropika itu lebih bergantung pada kejiwaan. Narkotika itu terhadap pengaruh sistem kerja tubuh, dan satu lagi apa? Zat aktif. Zat aktif itu sebenarnya sih terdapat di semua itu, cuma kalau misalnya zat itu buat benar-benar contoh buat kecanduan itu, kayak zat yang benar-benar buat kecanduan. Terus apa aja yang termasuk golongan stimulan? Golongan stimulan itu pokoknya dia tuh kayak apa ya? Saya kurang tahu juga sih, cuma kayak bikin dia bangkit lagi gitu, bikin semangat. Oke. Apa sajakah yang termasuk golongan depresan? Depresan itu seperti ya morfin dan itu ya alkohol termasuk. Mengapa nafza mempengaruhi sistem saraf pusat? Nafza itu narkotika. Jadi narkotika itu ujung-ujungnya akan mengefek saraf yang terdapat pada otak. Jadi dengan itu akan mengefek pikiran kita untuk memilih keputusan kayak kita. Oke, kenapa nafza rentan menyerang kaum remaja? Karena kaum remaja itu kadang masih labil. Kita ditawarin ini pasti ikut, ditawarin ini pasti ikut. Makanya remaja mudah sekali terpengaruh oleh nafza itu sendiri. Selanjutnya, mengapa ganja termasuk golongan depresan sedangkan ganja merupakan tumbuhan? Karena ganja itu memiliki zat yang namanya tetrahidrokannabinol. Nah, itu membuat penggunanya menjadi euforia atau kayak santai gitu. Ya. Selanjutnya, menurut Anda, pendapat, adakah manfaat ganja untuk tubuh? Jika ada, apa saja? Untuk ganja sendiri, jika itu digunakan dengan benar, itu bisa digunakan sebagai obat dari tumor otak, ataupun ya yang biasa kita tahu gitu di Aceh, biasanya dijadikan sebagai bahan penyedap otak. Selanjutnya, apakah Anda tahu apa itu sistem koordinasi? Sistem koordinasi. Jadi sistem koordinasi itu Gak apa-apa kalau nggak dijawab. Ya. Lanjut. Apa
Apa sih dampak buruk dari penyalahgunaan nafza bagi sistem koordinasi? Dampak buruk nih. Iya. Yang mau jelasin tuh dari dampak buruk aja. Iya. Yang dari dampak buruk tuh yang pertama contohnya bisa kecandu. Candu tuh berarti kalau kita nggak pakai sehari atau 1 jam itu tuh kita bisa kayak sakau gitu, tergantungan. Kita jadi marah terus kerjanya. Terus itu tuh juga susah banget berhentinya. Itu juga butuh rentang waktu yang lama juga. Oke, selanjutnya ada apakah terdapat gangguan fisik terhadap pengguna nafza? Dari gangguan fisik ini tuh jelas banyak banget dan banyak, gak bisa gue sebutin satu-satu. Yang salah satunya aja Iya, yang gue jelasin satu-satunya tuh kayak badan kita bisa jadi kering kayak perokok. Perokok tuh badan kita jadi kurus. Iya. Nah pasti kan karena badan kita kering, karena dia kecandu, dia otomatis ngebuang duitnya buat beli ganja atau yang lain semacamnya, dan dia nggak mentingin makanan sama sekali. Itu sih, jadi contoh fisiknya itu, jadi tubuh kita tuh jadi kering banget habis gara-gara narkoba. Lanjut. Bagaimanakah tahapan kerusakan pada sistem saraf pengguna nafza? Nah, kalau di tahap kerusakan itu pertama kan kita mulai nyoba, gimana? Pertama kita mulai kenal dulu tuh. Maaf nih kalau salah ya. Iya, nggak apa-apa. Pertama kan kita kenal nih, Iya. terus kita cari tahu. Terus dari saat kita cari tahu dan kita nyoba, dan saat kita nyoba pasti itu saat lo nge-fly ngapa sih kok nanya. Kita nge-fly itu mulai tuh ada saraf beberapa pikiran yang mulai bertahap putusnya nggak langsung banyak gitu. Jadi kerusakan saraf itu bertahap. Dari yang pertama misalnya lu bakal mata lu ntar bakal bermasalah, pendengaran lu bermasalah atau lain sebagainya. Oke. Bagaimana cara mengatasi ketergantungan nafza? Caranya kalau udah terlanjur make ya udah cepat-cepat berhenti, soalnya kalau semakin lama menggunakan semakin sulit karena zat yang mempengaruhi sarafnya ke otak tuh makin banyak gitu. Apa sajakah kiat-kiat menghindari penyalahgunaan nafza? Kiat menghindari penyalahgunaan nafza sih, kalau kita sebagai generasi muda ya banyak cari tahu informasi biar nggak kayak dibohongin, dikebulin. Terus kalau ada orang yang nawarin gini jangan mau gitu, karena siapa tahu dia aslinya bisa tuh.